Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat sehat jasmani, rohani, iman, Islam, dan Allah ringankan langkah kita dari rumah menuju masjid untuk salat subuh berjamaah nyambung dengan ta'lim. Mudah-mudahan langkah kita dicatat oleh Allah sebagai amalan saleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum kita mengkaji dan mengaji, memahami ayat dua ayat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, kita bersama-sama mengaji dulu tilawatul Quran yang sudah memasuki surah ke-9, surah At-Taubah, ayat ke-17. Kita awali bersama-sama tabarruk di surah di Ummul Quran, surah Al-Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ngaji kita Allah ridhai, Allah berkahi, dan kita dianugerahkan ilmu yang manfaat dunia hingga akhirat. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أولئك حبطت أعمالهم. وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر.
المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. لا يستوون عند الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات. وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. Aku berlindung pada Allah dari syaitan dengan menyebut nama Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Daya. Tidaklah pantas orang-orang muslim memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah.
maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu sama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan, dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Maha benar Allah yang Maha Agung. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasuluhul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kami membaca Al-Qur'an hanya setengah halaman, tapi insyaallah sudah cukup untuk mengawali pagi yang berkah ini. Sedikit mengingatkan ketika membaca Al-Qur'an, Bapak Ibu yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada idgham atau gunnah itu kadar dengungnya itu minimal 1 alif. Banyak sekali, jangankan kita yang memang mungkin kurang belajar tajwidul huruf atau ilmu tajwid, walaupun levelnya udah dipanggil ustadz, kadang bacaan itu kebaca sih, tapi hukumnya hilang. Kebaca, bunyi, hukumnya hilang. Nggak ada hunnah, nggak ada idgham bi hunnah, nggak ada iqlab. Maaf, perlu saya ingatkan biar kita yang mulai belajar tambah ilmu. Jadi jangan sampai baca Al-Quran, kita setiap hari baca Al-Quran, takut kena ancaman gini, rubba qari'in wa qur'anuhu yal'anu. Banyak orang baca Al-Quran, Quran bukan malah memberi syafaat, bukan kasih pahala, malah jadilah laknat. Gara-gara apa? Ya bacanya asal baca, asal bunyi. Asbun itu penting bagi saya mengingatkan kembali untuk dalam hal membaca Al-Quran kadar, apalagi kayak misalnya lazim musaqqal kalimi kayak tadi di ayat ke-19, aj'altum siqayatal haji, itu panjangnya 3 alif 6 ketukan gitu, nggak boleh enggak gitu. Sama dengan itu harus panjang memang. Kadang aja'altum siqayatal haji itu haji panjang di tekan. Nah, kemudian tadi di yubashiruhum yang pojok atas kiri sebelah kiri paling atas itu banyak banget yang harus dibaca dengung. Yubashiruhum rabbuhum, hum mim ketemu ba, itu namanya ikhfa safawi gitu. Kalau anak-anak pesantren itu sebutnya ikhfa mim mati bertemu ba, rabbuhum birahmatin, tanwin ketemu mim. Kita sebenarnya baca Al-Quran hari ini itu sudah sangat dimudahkan, dikasih tanda mimnya ada tasdidnya biar lebih mudah bahwa itu gunnah. Waridwani itu hom bihunna, waridwani itu niunya itu dengungnya itu 1 alif minimal. Wajan dengungnya itu. Nah itu penting. Na'imum muqim. Karena insya Allah kalau baca Al-Quran tajwidnya benar, matnya benar, panjang pendeknya benar, idgham gunnahnya benar,
Nggak usah cari lagu, keluar lagunya sendiri Bu. Iya, jadi warnanya sendiri, nggak usah ngikutin sudes, nggak kuat suaranya, nggak kuat nafasnya, iya kan? Apalagi Muhammad, tambah Muhammad lagi, iya kan? Jadi diri sendiri lah. Yang penting baca Al-Quran asal tajwidnya udah benar, panjang pendeknya, hukum-hukum di dalam bacaan itu gunanya pas, insya Allah keluar khasnya kita sendiri. Gak usah harus niru. Ya kalau memang mampu, suaranya, nafasnya ada kemampuan ya bagus sih niru. Tapi kalau saya sendiri merasa pas-pasan suaranya Pak. Kalau saya itu suaranya diajak ke kanan belok kiri, jadi diri sendiri saja lah. Gak usah ngikutin gayanya sudes, berat Pak. Niru sudes. Udah nafasnya panjang, suaranya kenceng, wah gak kuat. Model Aziz dan produk Jawa kan beda. Baik, Jawa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap tilawatul Quran, tetap tadarus Al-Quran, walaupun setengah halaman atau halaman setiap pagi, mudah-mudahan menjadi awal yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jawa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pagi hari ini biasanya kalau saya kajian itu disiapkan selembar makalah. Tapi untuk pagi hari ini sebenarnya sudah saya siapkan makalah, nanti saya share tetap biar dibagi-bagi di grup pelayanan doa. Tapi untuk kajian saya pagi awal Sabtu awal bulan, alhamdulillah diminta oleh sesepuh untuk baca kitab sekarang. Ya, alhamdulillah, jadi saya nggak usah ngetik-ngetik lagi. Alhamdulillah, disuruh baca kitab atau diminta baca kitab sepuh lagi Bu. Emang di sini udah sepuh semua? Kayaknya masih setengah sepuh ya. Belum pakai banget sepuhnya ya. Masih setengah sepuh. Nah, kitab yang akan kami baca adalah kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Tadi sebelum sholat saya dibisikin, Bidayatul Hidayah itu apa Pak Ustaz? Nama kitab. Nah artinya ya nanti sambil ngaji. Artinya sambil ngaji nanti ketemu makna Bidayatul Hidayah itu apa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Bidayatul Hidayah ini, bidayah itu sesuatu atau permulaan atau bahasa Jepangnya kawitan. Kawitan itu apa? Ya permulaan sebenarnya. Permulaan hidayah, bimbingan, tuntunan, ibadah. Jadi kitab Bidayatul Hidayah itu fondasi awal untuk menuntun hamba-hamba Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab Bidayatul Hidayah ini disusun oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Perlu saya ingatkan penyebutan gelar kepada orang-orang alim biar kita tahu jangan salah menyematkan. Nah, Hujjatul Islam itu gelar yang disematkan oleh ulama-ulama sezaman Imam Al-Ghazali dengan Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu, hujjah adalah gelar bagi seorang alim yang hafal hadis minimal 300.000. Minimal 300.000 boleh disebut Hujjatul Islam. Kalau gelar Al-Hakim itu bagi orang yang hafal Al-Quran minimal 800.000. Al-Hakim. Kalau Al-Hafidh adalah gelar seorang alim yang hafal Al-Quran minimal 100.000. Al-Hafidh. Jadi Al-Hafidh itu sebenarnya gelar untuk menghafal hadis, bukan menghafal Quran. Di Indonesia untuk gelar menghafal Al-Hafidh ya. Saya tuh namanya belakangnya ada Al-Hafidh, berat tahu. Suka nulis-nulis aja. Al-Hafidh itu gelar untuk menghafal hadis minimal berapa? 100.000. Ya, Al-Quran tetap wajib hafal itu loh. Yang disebut al-alim, al-hafidh itu ya hafal Quran, ya hadisnya hafal 100.000 hadis, itu baru
sah disebut al-hafidh gitu loh. Kalau Hadratus Syekh, nah kita sering dengar Hadratus Syekh Hashim Asy'ari gitu kan. Kalau Hadratus Syekh itu minimal hafal kutubus sittah 6. Kutubus sittah itu kitab hadis yang 6. Apa saja tuh? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. 6 hadis kitab hadis itu harus hafal. Itu baru layak disebut Hadratus Syekh. Nah ini orang gampang banget nikmatin al-alim, al-allamah, al-fadil, ya Allah. Antep. Orangnya nggak ngerti mah bangga aja. Wah, alhamdulillah jadi wakil al-fadil. Ya Allah, berat mikule Pak. Coba, mikule berat ngangkatnya itu loh. Tanggung jawabnya maksudnya. Jadi hari ini tuh banyak orang senang dengan gelar-gelar yang kadang nggak jelas dipertanggungjawabkan. Sedikit saja mengawali ngaji kita pagi hari ini. Kenapa kita harus hati-hati dalam memberikan gelar? Nggak boleh gampangan, nggak boleh sembarangan memberikan gelar, karena memang nggak mudah. Bapak Ibu yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam sebuah kisah, ini kisah nyata karena masalah hadis. Suatu ketika Bapak Ibu yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wakilah saya pernah dengar Kiai waktu ngaji itu adalah Abu Hurairah yang menyampaikan. Tapi saya buka hadisnya di sini, yang meriwayatkan justru Abu Dzar. Abu Hurairah ya, beliau adalah salah beberapa santrinya Nabi SAW yang min ahli Sufa, yang blesornya di terasnya masjidnya Nabi itu loh, ahli Sufa gitu. Nah, suatu ketika disebutkan di sini, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyad. Suatu ketika Abu Dzar bercerita, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu ketika aku datang beliau lagi tidur. Dan beliau saat itu memakai baju putih. Diceritakan Nabi pakai baju putih. Thawbun abyad. Wa huwa na'imun. Beliau lagi istirahat tidur. Summa ataituhu wa qad istayqadha. Kemudian karena beliau tidur, Abu Dzar gak berani mengganggu. Memang adabnya itu sama orang tua, sama orang alim, kalau lagi istirahat kita ngamuk. Ya, salam sekali, 2 kali, 3 kali dijawab, ya sudah nunggu gitu loh. Udah. Ini orang sekarang tuh kadang kayaknya kurang paham tentang adab gitu loh. Jauh-jauh masa nggak ditemuin, ya nunggu sih, sabar. Kemudian beliau datang lagi. Pas datang lagi, untuk yang kedua beliau masih istirahat. Sampai kemudian ketiga kali beliau menemukan Nabi sudah bangun. Nah, setelah beliau bangun dari istirahatnya, Nabi SAW bersabda, ketika Abu Dzar menyampaikan hadis ini di depan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar itu marah sekali, Pak. Abu Dzar diambil kerahnya, jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan menyampaikan kalam dari disandarkan kepada Nabi. Karena apa? Ini subhanallah yang disabdakan oleh Nabi. Nabi bersabda, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah summa mata ala dzalika illa dakhala al-jannah." Kata Nabi, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian mati berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah itu, dakhala al-jannah, maka dia masuk surga. Dan Abu Dzar itu matur sama Nabi. Qultu, aku matur kepada Nabi, wa in zana wa in sarab ya Rasulullah, walaupun dia itu penzina bahkan mencuri. Kata Nabi, ya. Ditanya lagi sampai 3 kali, wa in zana wa in sarab ya Rasulullah, ya, masuk surga. Wa in zana wa in sarab, ya, masuk surga. Subhanallah. Itu Sayyidina Umar itu
marah sekali. Kenapa? Khawatir. Yang penting udah la ilaha illallah, gak usah macam-macam. Itu kemudian konfirmasi bahasanya orang sekarang ya, divalidasi benar nggak ucapan Nabi, dibawa. Kemudian Sayyidina Umar sendiri bawa Abu Dar matur sama Nabi, benarkah kau mengucapkan itu wahai Rasulullah? Iya. Sayyidina Umar kemudian minta rukhsah, walaupun itu benar ya Rasulullah, jangan diucapkan kepada orang awam. Khawatirnya yang penting la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian dia sholat, dia taat, dia melaksanakan perintah-perintah Allah itu. Nah, menyampaikan sebuah hadis Nabi itu di zaman Rasulullah perlu diverifikasi, perlu divalidasi, perlu dibuktikan benar enggaknya. Loh, apalagi yang sekarang Pak udah 14 abad. Mengaku-ngaku, ya buktikan lah. Apapun bentuknya, menyampaikan ucapan Nabi aja harus dibuktikan, apalagi ngaku teriaknya Nabi, maksudnya gitu. Itu harus dibuktikan. Apa susahnya membuktikan? Kalau udah terbuktikan, valid. Ini loh buktinya, kan selesai. Jadi nggak bikin masyarakat gelisah, orang awam komentar. Yang kasihan itu orang awamnya nggak ngerti itu. Adanya banyak perselisihan di tengah masyarakat itu apa? Orang awamnya nggak ngerti ilmu, nggak pernah ngaji, komentar. Nah, hari ini itu kan nggak bisa dibendung, mau komentar apa juga semuanya bisa diwakili oleh dua jari. Ya kan, ngomong sembarang tanpa ilmu, nggak pernah ngaji, terus ngomong sembarang tahu. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pentingnya kita ngaji di majelis ilmu, kemudian ngaji bersumber dari kitab yang bisa dipertanggungjawabkan, kitab yang kita kaji insya Allah, kitab yang disusun oleh orang yang gelarnya Hujjatul Islam. Beliau itu hafal 300.000 hadis. 300.000 itu sedikit atau banyak Pak? Nah, hari ini ada orang yang gak suka Imam Al-Ghazali, mentertawakan karyanya. Ihya Ulumuddin itu katanya penuh dengan hadis dhaif, kemudian ditertawakan sosok beliaunya. Ya Allah, yang mentertawakan satu hadis pun gak hafal, kan aneh. Itu hari ini, dan itu ada di YouTube. Makanya kita itu jangan mudah ngaji di YouTube. Boleh, tapi kita harus benar memilah dan memilih. Jangan asal kajian kita ikuti. Yang ada kita kemudian tambah bingung sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, muallif atau penyusun kitab mengawali menyusun kitab dengan menyebut kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini kalau baca Bismillah itu artinya apa, Bu? Itu artinya, ngertinya bukan artinya. Ya pokoknya masing-masing lah ya. Kita ditambahin. Mungkin sudah pernah Ustadz Jai menyampaikan di sini, tapi memang ini perlu dan wajib saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim diawali untuk mengawali kalimat yang umumnya muncul dalam buku maupun karya-karya apapun yang berisi ajaran Islam pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang mengira bahwa Bismillah adalah sekedar kalimat pengantar yang tidak begitu penting untuk dipikirkan maknanya. Padahal perhatian para ulama salaf amat besar pada kalimat ini. Selain para ulama membiasakan diri mengawali karya mereka dengan atau apapun aktivitas mereka dengan Bismillah, Bismillah juga dikupas panjang, bahkan sangat detail dalam segi dasar penggunaannya, makna, tujuan sampai rahasia Bismillah, asrarul basmalah. Nah ini kalau dibahas semuanya Bismillah 1-2 jam nggak cukup, tapi sedikit saja ya, sedikit lah yang penting ingat. Saya nukilkan dari sarahnya kitab Bidayatul Hidayah. Yang mencari kitab Bidayatul Hidayah itu Imam An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, itu yang mensyarahi kitab
Bidayatul Hidayah. Kata beliau, makna yang dikandung oleh setiap huruf dalam basmalah itu juga ada. Bapak Ibu Rahimah Allah Subhanahu wa taala pernah hitung hurufnya bismillah ada berapa? 19. Yakin. Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Itu kalau wujudnya hurufnya. Tapi kalau dihitung ba, setelah ba itu ada hamzah wasol, bismi, bi, ismi, gitu kan? Bismillah, alif, lam, ha itu jumlahnya memang 19. Tapi kalau dihitung dengan hitungan abjadun, pernah dengar istilah ini Bu? Pak, hitungan abjadunnya. Kadarnya alif, kadarnya ba itu berapa? Kadarnya alif itu berapa? Sinnya itu berapa? Pernah itu? Pernah itu nggak? Ya udah kalau nggak saya kasih tahu aja. Itu jumlahnya, sirnya basmalah itu ada hitungannya 786 Pak. Hitung aja, tulis aja dulu pokoknya nanti pahamnya nanti 786. Nah itu kalau kita memahami dan kemudian kita minta sama Allah lewat keberkahan dan keistimewaan lafaz basmalah itu dahsyat. Itu bisa jadi wasilah minta sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan jumlah huruf yang Bapak Ibu tahu 19, apalagi sampai 786. Itu dahsyat sekali. Nah, kata Imam An-Nawawi, Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya itu artinya al-birru, mengandung makna kebaikan. Ba-nya itu birrun, mengandung makna kebaikan. Kebaikan Allah bagi semua manusia yang berhak memperoleh kebaikan. Ahlus sa'adah, itu ba-nya. Nah, kemudian setelah ba yang kita tahu apa? Sin ya. Sin itu syatrun, mengandung makna tirai. Satir. Tahu satir? Nah, mana satir itu bahasa Arab yang diindonesiakan. Satir itu adalah maknanya tirai atau penutup atau hijab yang didatangkan oleh Allah untuk apa? Menutupi kebodohan manusia yang tidak mengerti dan memahami. Kita bersyukur Allah punya sifat asy-syattar, maha menutupi apa? Aibnya kita, bodohnya ditutupi, ya, aibnya ditutupi, dosanya ditutupi. Alhamdulillah. Kalau Allah nggak nutupin dosa kita, selesai Pak. Benar ya sih Pak? Dosa kita nggak ditutup sama Allah, aib kita nggak ditutup sama Allah, selesai kita. Satu sama lain nggak ada yang bisa menghormati. Aziz ngomong apa sih, gitu kan? Kalau sedikit saja dibuka selesai, apalagi semuanya. Tapi setakut-takutnya kita, semalu-malunya kita kelak. Fa'amma man utiya kitabahu bishimalihi. Kalau nanti naudzubillah jangan sampai jamaah ahli al-hidayah ketika menerima buku catatan amalnya itu dengan tangan kiri. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita yang mau amal ujian kita baru biyami dengan tangan kanan. Sebab apa? Kalau kita menerima catatan amal kita kelak di hadapan Allah dengan tangan kanan, pasti Pak selamat. Gak usah pakai insya Allah itu di situ. Oh, di akhirat kok. Wa fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Kalau siapapun yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, selamat. Tadi yang menerima catatan amal dengan tangan kiri, alhamdulillah. Nah, maka mumpung masih hidup, ayo kita ngaji untuk memperbaiki ibadah. Bersyukur Allah punya sifat asy-syattar, menutupi, menghijab kekurangan kita. Kemudian huruf yang berikutnya bismi, mim ya, mengandung makna mahabbah. Apa itu mahabbah Bu? Makna cinta Allah kepada orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Mahabbatullah, cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah huruf mim, saya agak cepetin dikit Bu. Alif, lafaz Allah ya, bismillah itu alif.
Alif itu bermakna ulfah. Apa itu ulfah? Kasih sayangnya Allah. Kasih sayangnya Allah. Kemudian lam. Alif Allah, alif lam. Lam itu latif, mengandung makna kelembutannya Allah. Kemudian Allah ha, hidayah, mengandung makna petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alif lamnya tadi udah ada huruf ro di dalam lafaz basmalah. Ro, ridwanun, bermakna ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu untuk siapa? Orang-orang yang bergegas mengerjakan amal soleh itu mengandung keridhaan Allah untuk mereka yang wasari'u ila maghfiratin bir rabbikum wa jannah. Kemudian setelah ro ada huruf ha. Ha dengan hak beda, walaupun ditulis di Indonesia nya tetap modelnya begitu. Ha ya begitu, ha ya begitu, gitu ya. Huruf Indonesia kan begitu. Iya, ha dengan ha itu beda. Ha, ada huruf ha di dalam lafaz basmalah. Ha itu hilm, halim. Hilm itu mengandung makna kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemurahan Allah untuk siapa? Untuk mereka yang banyak dosa. Diampuni asal taubat, diampuni asal beristighfar, diampuni asal datang mengaku keliru, khilaf dan salah. Ha itu hali atau hilm. Kemudian ada huruf mim, rahim, rahman. Ada ra, ha, mim. Mim bermakna minnah, pakai apa guna. Minnah mengandung makna anugerah. Anugerah Allah kepada orang-orang yang beriman. Limpahan rahmat maksudnya anugerah itu. Mim. Kemudian ada huruf nun. Bermakna nurun, mengandung makna cahaya. Cahaya apa? Ma'rifat di kehidupan dunia dan ma'rifat di cahaya ketaatan akhirat yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang takwa. Dan yang terakhir di lafaz basmalah ada huruf ya. Maknanya apa? Yadun mengandung makna penjagaan, bukan tangan, pemeliharaan atas hamba-hambanya. Ini menurut Imam An-Nawawi dari basmalah gitu. Belum rahasianya Ar-Rahman, Asmaul Husna Ar-Rahman, Asmaul Husna Ar-Rahim. Sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa saya nggak akan bahas Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena pas saya tahu di majelis ini sudah banyak membahas, ustaznya membahas Asmaul Husna. Biarlah wilayahnya beliau. Saya nggak akan membahas di sini karena nanti tumbang tindih. Selanjutnya, qala Syekh Al-Imam Al-Ghazali Al-Alim Al-Allamah. Beliau itu juga digelari Al-Alim Al-Allamah, orang yang sangat alim. Artinya apa? Sangat luas ilmunya. Artinya apa? Orang alim dulu itu, orang al-allamah dulu itu menguasai ilmu bukan hanya satu bidang. Coba pelajari. Banyak orang-orang terdahulu, tokoh-tokoh terdahulu itu menguasai disiplin ilmu itu ya bermacam-macam. Ya ilmu Al-Quran, ya ilmu fikih, ya ilmu kalam, bahkan ilmu berbagai bidang ilmu yang lainnya. Bahkan ilmu teknologi itu zaman dulu banyak sudah diceritakan dalam sejarah. Baik, Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Jadi nama lengkapnya Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Abu Hamid berarti nama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lahir di Tus. Tus itu wilayah Palestina kalau sekarang. Kalau tahunnya saya harus buka biodatanya nih. Di sini tidak dituliskan.
Nanti Bapak Ibu cari datanya lagi ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali setelah mengucapkan basmalah, beliau mengucapkan alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Adalah hal yang menjadi tuntunan atau tuntunan kita mengawali apapun, awali dengan kalimat syukur. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Nah, haqqa hamdi, dan sebenar-benar pujian. Maksudnya apa sebenar-benar pujian? Yang berhak memperoleh pujian itu hanya Allah. Selain Allah sebenarnya nggak berhak. Makanya kalau kita pernah ngaji di kitab lain ya, bagi bapak ibu yang pernah ngaji di kampung atau di daerah, itu puji atau pujian itu ada 4. Puji qadim alal hadis. Mas pernah ingat dulu di kampung ngaji begitu. Puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, puji qadim alal qadim, puji hadis alal hadis. Sebenarnya semua pemilik pujian itu ya qadim itu sendiri. Dan yang maha terdahulu itu siapa? Allah. Nah, kita dipuji karena memang ya Allah memberikan pujian itu kepada hambanya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada yang bertanya, Al-Ghazali lahir di kota Tus pada tahun berapa? Tahun 450 Hijriah. Ya, 450 Hijriah. Ada yang mengatakan di kota yang sama, sehingga pada saat beliau wafat pun di kota yang sama, di tahun usia beliau itu nggak lama. Ternyata usia beliau itu hanya 55 tahun, Pak. Sedikit ya? Salah saya. Iya, sama Buya kalah jauh. Buya udah 80, 81 subhanallah. Imam Al-Ghazali usianya kurang lebih hanya 55 tahun, sama dengan usianya Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu usianya kurang lebih hanya 55 tahun. Tapi subhanallah, siapa yang nggak kenal dan nggak menyebut namanya beliau hari ini? Ilmunya banyak. Nah, makanya saya sering mengingatkan pentingnya umur, Pak. Pentingnya usia. Usia itu bukan panjangnya yang penting, tetapi kualitasnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering saya mengingatkan bahwa rubba umrin ittasa'at amdadahu, kalimatnya seperti ini. Kalau tidak salah, rubba umrin ittasa'at, saya ingat dulu kalimatnya. Rubba umrin ittasa'at amadu wa qalat amdadu. Kadang umur itu berlangsung panjang, namun manfaatnya sedikit. Wa rubba umrin qalilah amadu katsiratun amdadu. Tapi sebaliknya kadang umur itu berlangsung pendek, namun manfaatnya sangat melimpah. Jadi minta yang panjang tapi nggak jelas, atau yang sedikit tapi berkualitas? Ya mau nggak usah panjang-panjang. Saya mah pengennya yang panjang dan berkualitas, Pak. Begitu ya, yang panjang dan berkualitas. Alhamdulillah. Yang pasti yang sekarang udah sepuh, udah pernah muda, titik. Lu serius, Pak? Yang sekarang kayak Buya itu udah pasti pernah muda. Kalau saya Pak Rudi, nggak ada jaminan sampai tua. Tapi kita minta sama Allah sampai tua. Amin ya Rabbal. Subhanallah. Jadi sering saya menyampaikan, kalau nggak salah kemarin waktu khutbah di masjid ini pun saya menukil ayat yang sering Bapak Ibu baca, surat Yasin kok. Wa man nu'ammir nunakkisu fil afala taqilun. Apa ya artinya? Nanti baca tahu gimana sih? Dan barang siapa dipanjangkan usianya, maka kami kembalikan
kondisinya seperti semula. Paham maksudnya di sini? Semakin sepuh ya semakin kembali semula. Yang dulu kuat perkasa jadi ya itu. Yang dulu gagah jadi, yang dulu cantik jadi jangan diperjelas baca. Yang dulu tinggi semakin pendek. Subhanallah. Nu'ammir hunakishu fil khalq. Afala ta'qilun. Mengapa mereka tidak menjadikan renungan? Iya kan? Tadabbur. Sadar, makanya jangan minta banyak umur, mintalah yang berkualitas. Gak apa-apa umur 60-70 tahun, tapi bagaimana dalam 60-70 tahun ini berkualitas. Banyak duit, banyak amal, ya, gitu ya. Banyak duit, banyak amal. Nah, bisa sedekah, bisa bantu orang lainnya. Kan saya juga sering menyampaikan di majelis ini, kita memang harus kaya, bercita-cita kaya boleh, kenapa tidak? Tapi cita-cita untuk dari rezeki yang kita dapat, kita kumpulkan, yang kita cita-citakan itu untuk berjuang di dalam dakwah, membesarkan li'la'i kalimatillah, untuk menjunjung tinggi nilai kemuliaan agama Allah. Boleh, kenapa enggak? Bercita-cita kaya, boleh. Nah, bercita-cita kamu miskin, kita bukan nabi. Kalau nabi mah doanya Allahumma ij'alna miskinan. Jadi kaya itu boleh. Kita bukan nabi. Bahkan nabi mintanya kelak dikumpulkan bersama orang-orang. Allahumma ahyana miskinan wa amitna miskinan wa hsyurna bi zumratil miskinan. Sanggup berdoa begitu. Itu sunnah banget. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku kelak bersama orang-orang miskin. Tuh, baca doanya. Itu sunnah loh, Pak. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Bila dipraktek. Model-model kita, Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban wa aduh barokan. Model kita mah ya Allah, aduh kita rezeki yang banyak, yang melimpah, yang halal, yang gampang, yang mudah. Semuanya. Boleh, ya boleh level kita kok. Level kita, level aziz ya. Boleh. Nah, apalagi ya kita kan sama apa levelnya. Sama-sama betul. Fa'lam ayyuhal haris, kata Imam Al-Ghazali. Amma ba'd, fa'lam ayyuhal haris. Ketahuilah wahai orang-orang yang mempunyai tekad kuat. Al-muqbilu ala ittibazil ilmi, yang mencurahkan dirinya untuk mencari ilmu. Saya senang jujur Pak, sama jamaah hidayah khususnya kajian pagi. Itu beda saya rasakan dengan jamaah-jamaah di pengajian di masjid yang lain. Saya kan sering ledekin kalau di masjid lain. Kalau di sini nggak pernah saya ledekin. Selamat dari ledekan saya. Kalau di masjid lain saya sering begini. Saya itu mau ngajarin ngaji orang yang mau cari pahala ngaji atau yang mau belajar ilmu. Karena beda. Kalau saya datang ke masjid, kok ngadepin orang yang cari pahala, majelis ilmu, yang penting datang nyender, selesai, udah dapat pahalanya kan gitu Pak. Tapi kalau litolibil ilm, untuk cari ilmu, ibu-ibu datang bawa catatan, mendelengin ustadznya ngomong apa narasumbernya. Kalau ada sesuatu yang bermanfaat baik dicatat biar nggak lupa. Itu namanya litolibil cari ilmu. Itu saya demen. Makanya alhamdulillah jemaah hidayah pagi selamat, nggak pernah saya ledekin. Amin ya Rabbal. Amin. Karena memang semangat ngajinya luar biasa. Benar seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Wahai orang yang mempunyai tekad kuat, yang mencurahkan dirinya dalam mencari ilmu, yang memperlihatkan diri dari dirinya keinginan yang kuat, haus akan ilmu. Di sini disebutkan al-mudhiru min nafsihi sidqal ruhbah wa farda ta'attush ilaihi, dan keinginan kuat dan haus akan ilmu bila dirimu hendak mencari ilmu untuk tujuan persaingan. Maka beliau mengingatkan di bab awal, mengingatkan kita yang belajar ilmu jangan sampai salah niat belajar. Beliau itu mengingatkan, annaka in kunta tuqsidu bil ilm, bila dirimu hendak mencari ilmu untuk tujuan persaingan. Kemudian wal mubahah
agar dapat menyombongkan diri, wa ta'adduma 'alal aqran, mengunggulkan diri dari teman-teman sejawat. Kemudian wastimalata wujudin nas ilaih, agar menarik perhatian manusia dan mengumpulkan harta dunia, wa jam'a khutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi din. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu mencari ilmu niatnya hal-hal itu semua tadi, biar kelihatan hebat, untuk menyombongin diri, biar dilihatkan wow, gitu kan, untuk mengumpulkan materi, maka fa anta sa'in fi hadmi dinik, engkau sebenarnya sedang meruntuhkan agamamu. Ya, kalau kita niat belajarnya biar biar bisa berdebat, biar sombong di antara sesama teman dan manusia, dan untuk mencari keduniaan, maka beliau mengatakan anta sa'in fi hadmi dini, sebenarnya engkau itu lagi mau menghancurkan agamamu. Bahkan wa ihlaki nafsik, kamu sedang menghancurkan dirimu sendiri. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan kau sedang menjual akhiratmu dengan dunia. Disebutkan fasafatuka khasirah wa tijaratuka ba'irah wa mu'allimuka mu'ayyinun laka ala asyanik wa syarikun laka fi khusranik. Nah, ini yang berat, Pak. Yang kau lakukan adalah hal yang rusak kalau tadi seperti itu tadi. Dan pengajarmu, nah, ini efeknya bukan hanya pada yang belajar, dan pengajarmu termasuk penolongmu. Di sini disebutkan wa mu'allimuka mu'ayyinun lak, pengajarmu juga ikut dosa dalam berbuat maksiat. Karena apa? Membantu kamu berbuat maksiat. Wa syarikun laka fi khusranik, dan dia bersekutu dalam keburukanmu. Ia seakan penjual yang menjual pedang pada seorang penyamun. Udah tahu niatnya nggak benar, diajarin sama tuh kiainya, ustadznya, ya ikut dosa. Itu loh ya. Nah, ini kalau saya baca kitab terus ada yang tersinggung, marahnya jangan sama saya, sama Kiai Mahfud. Aduh, gas-gas saya itu baca kitab ini ya kan? Untuk ngomong ini niat baik. Karena apa? Kenapa orang yang mengajarin orang yang niatnya salah tetap diajarin kok ke bawah-bawah dalam urusan dosanya? Digambarkan seperti memberi pedang kepada penyamun. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, man a'ana ala ma'siyatin walau bisyatrin kalimatin kana syarikan fiha. Nabi pernah bersabda, Pak, siapa yang memberi pertolongan dalam perbuatan maksiat meski dengan separuh kalimat, hanya sepenggal kalimat, maka ia termasuk bersekutu dalam perbuatan maksiat. Jadi ngaji kita ini ngaji dalam, ngaji hati. Jadi memang levelnya kalau disebutkan di sini kitab Bidayatul Hidayah ini kitab pondasi untuk orang-orang yang mau belajar atau mengamalkan tasawuf. Jadi saya masih ingat apa yang didahulukan oleh guru kami begini, laizal Islam aqidatan wa syari'atan faqat. Islam itu bukan hanya bicara akidah tentang tauhid, tentang syariah ritual saja. Wa innamal Islamu dinus saqafah, dinul adab wal hadarah, dinut tamaddun wal insaniyah. Tapi Islam itu adalah agama pendidikan, agama moral, agama peradaban dan kemanusiaan. Itu agama. Termasuk di dalam akhlak. Apakah akhlak itu termasuk tasawuf? Ini perlu ingin saya sampaikan, Pak. Akhlak itu amalia. Seperti apa akhlak itu? Ramah, hormat kepada teman, menjamu tamu, birrul walidain, silaturahim, mencintai saudara sesama manusia, apalagi seagama, ziaratul maut, tawaddu, itu akhlak. Akhlak itu suluk, perilaku, dan itu belum disebut tasawuf. Akhlak ya akhlak.
Nah, terus tasawuf itu apa? Apakah kasratul ibadah? Apakah yang disebut tasawuf itu adalah memperbanyak ibadah? Contohnya tahajud semalaman, gak tidur belas, ya kan, baca Al-Quran setiap hari khatam. Nah, semua sunnah dikerjakan, an-nawafil, al-mustahab, al-fadhail, semua dikerjakan. Bukan. Itu namanya kasratul ibadah. Tasawuf itu bukan kasratul ibadah. Tasawuf bukan juga ilmu hikmah, debus, apalagi kesaktian, kanuragan, perdukunan, suwuk, apalagi tahu suwuk, sembur, pengobatan dan lain-lain. Itu juga bukan itu. Nah, orang yang berakhlak bagus belum tentu ahli tasawuf. Dengerin baik-baik. Orang yang berakhlak bagus belum tentu tasawuf. Nah, kitab akhlak juga beda dengan kitab tasawuf. Kalau kitab yang sudah menuntun orang dalam belajar ilmu tasawuf itu diantaranya adalah kitab Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin. Nah, kitab yang sedang kita pelajari ini, yang sedang kita baca, termasuk kitab untuk pondasi orang yang lagi belajar ilmu tasawuf. Tadi Buya udah nggak sabar. Terus yang namanya tasawuf itu apa, Ustaz? Gitu ya. Ya sabar. Asal benar iman. Iya. Yang ngaji itu pelan-pelan itu ngocak ntar kepreset lagi. Termasuk kitab tasawuf itu adalah hikam. Ibnu Athail, Ibnu Ahmad, Ibnu Athail As-Sakandari. Termasuk kitab Minahus Saniyah. Banyak kitab tasawuf itu. Nah, kemudian apa itu tasawuf? Ilmul qulub, maqamah wal ahwalaha. Tasawuf itu at-tasawwufu thawrah ruhiyah. Tasawuf itu adalah ilmu hati, maqamah dan ahwal. Paham enggak ya? Apa itu? Pelan-pelan dulu. At-tasawwuf al-ahdu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Nah, ini harus disimak benar-benar sama Buya biar gak keliru. Tasawuf adalah mendapatkan hakikat kebenaran, menjauhi kepalsuan. Itu tasawuf. Ya. Ahadu bil haqa'iq wal ya'sa mimma fi aidil khalaiq. Menjauhi kepalsuan. Padahal 90%, 99 orang, tinggal 1% doang ya. Di dunia ini isinya adalah kepalsuan. Kita belajar ilmu tasawuf itu agar kita nggak tertipu dengan kepalsuan. Maksudnya kepalsuan itu apa? Apa kok di dunia itu disebut kepalsuan semua? Disebutkan di sini contoh kepalsuan gelar. Gelar itu hakikat kebenaran bukan? Tampilan pakaian, sorban, jabatan, kesuksesan, kekayaan dan lain-lain. Tasawuf menuntun penganutnya bagaimana memahami hubungan Allah dan alam sampai pada kesimpulan bahwa semua yang ada adalah semua yang ada adalah tajalli, manifestasi dari wujudnya Allah. Hanya Allah yang wujudnya mutlak, semuanya tidak ada. Tajalli dzatillah. Tahu bingung. Ini ketinggian itu gimana sih? Tajalli dzatillah itu apa, Bu? Nah, jadi gini, pelan-pelan lah. Belajar begini itu nggak boleh loncat-loncat. Makanya pelan, sedang ketemu satu bab, ketemu bab. Nah, ini kan dalam hal menata niat dalam mencari ilmu dulu. Bismillah. Saya hanya menjelaskan bahwa di antara ilmu-ilmu yang lagi kita pelajari adalah ilmu yang bersumber dari kitab Bidayah Hidayah yang disusun oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama kita harus ingat adalah memperbaiki niat menuntut ilmu dan tujuannya. Nah, di sini digarisbawahi, wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bain Allah. Jika engkau mencari ilmu niatnya semata mencari ridhonya Allah, niat dan tujuanmu antara dirimu dan Allah dari proses mencari ilmu
Mencarinya adalah semata mencari ridhonya Allah, mencari hidayah, petunjuk, tidak hanya sekedar menyampai. Maka disebutkan di sini fa'abushir, berbahagialah. Fa innal malaikata yubsitu laka ajnahataha idza masyaita wa hitatul bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Berbahagialah kalau engkau niatnya benar ketika datang ke Masjid Al-Hidayah, niatnya cari ilmu, maka fa'abshir, berbahagialah. Kenapa harus berbahagia? Malaikat membentangkan sayap-sayapnya untukmu saat kau berjalan, dan ikan-ikan di laut, semuanya ikan yang ada di laut memintakan ampunan untukmu saat engkau melangkah. Oh subhanallah. Ingat ya, kalau kita datang ke Masjid Al-Hidayah niatnya mencari ilmu, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, biar paham tentang kaifiyah dalam beribadah, memperbaiki kualitas ibadah, maka setiap langkahnya beserta bentangan malaikat, sayap-sayap malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memintakan rahmat untuk kita semuanya, memintakan ampunan untuk kita semua, bahkan seluruh ikan-ikan yang ada di lautan. Subhanallah. Walakin yanbaghi laka an ta'allama qabla kulli syai'. Tetapi sebelum melakukan semuanya, ketahuilah bahwa hidayah merupakan buah. Hidayah itu buah. Annal hidayah allati hiya thamratul ilm. Hidayah itu buahnya ilmu. Dan bidayatun wa nihayah, bidayah serta nihayah, dan zahir serta batin mempunyai bidayah. Jadi buah dari ilmu itu mempunyai bidayah. Bidayah itu permulaan dan nihayah itu akhiran, dan zahir serta batin. Wala usula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Dan tidak bisa sampai nihayah kecuali dengan menjalani bidayah. Jangan ngaji taunya langsung pinter tapi tidak tahu awalnya. Ngaji itu harus dari awal sampai akhir. Jangan loncat-loncat. Maka disebutkan di sini tidak akan pernah memperoleh nihayah, tidak akan sampai ke puncak kalau tidak mau mengawali. Maka wala usur ala batiniha illa ba'da wuqufi ala zahiriha. Tidak bisa sampai mengetahui batin kecuali menyaksikan zahirnya. Jadi jangan suka belajar langsung loncat-loncat. Belum pernah belajar fikih, belum pernah belajar syariat, langsung hakikat, itu bahaya. Itu maksudnya loh. Enggak, dia itu belajarnya udah panjang kali. Jadi hidayah, ilmu itu menghadirkan hidayah. Hidayah zahir, hidayah batin. Zahir itu syariat, Pak. Kalau batin itu hakikat. Kemudian bidayah itu syariat thariqah, dan nihayah itu hakikat. Nah, nanti pelan-pelan, Pak. Kalau belum paham sekarang, ya insya Allah pelan-pelan. Kapan pahamnya? Ya terus saja ngaji, insya Allah. Kadang kita untuk paham satu ilmu itu nggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali ngaji loh, Pak. Iya, itu aziz, mungkin karena memang pas-pasan ya. Jadi butuh memahami ilmu itu tidak cukup sekali ngaji, 2, 3, 4 kali ngaji baru mudeng. Itu aziz. Kalau Bapak Ibu insya Allah sama ya. Ini bukan masalah terlalu tinggi bahasan yang enggak juga. Ini masih level dasar, Bapak. Cuma kita ya memang selama ini ngajinya yang asik-asik aja. Diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, khususnya di sarahnya, di sarah kitab ini. Kalau mau belajar syariat, tarekat dan hakikat itu, jangan lupa fondasikan kalian memahami benar-benar tentang asma-asmanya Allah, sifat-sifatnya Allah, apa yang menjadi sifat wajibnya dan mustahilnya serta jaiznya Allah. Itu kita suruh belajar. Menurut Imam An-Nawawi, belajarlah akidah seket. Tahu akidah seket? Akidah seket. Seket nggak tahu sih, Pak. 50 ya Allah, 50. Seket itu bahasa Jepang, Pak. Jepang, bahasa Jawa itu. Selawe, seket, sawidak. Itu kan bahasa Solo gitu kan. Subhanallah, akidah seket jadi wujud idam baqa mukhalafatul hal. Itu menurut Imam An-Nawawi, belajar itu dulu.
Nah, tapi saya nggak akan masuk ke situ karena saya dapat informasi dari Pak Haji Tri itu udah dibahas ustadz-ustadz yang membahas tentang asma-asma Allah dan sifat-sifatnya. Tapi kalau boleh saya mengusulkan lebih spesifik belajar tentang sifat-sifat Allah yang wajib yang 20, mustahil yang 20 dan jaiznya 1, 41. Kemudian sifat wajibnya Rasul 4, sifat mustahilnya 4, jaiznya 1, 9. Maka 41 dengan 9 jadi 50. Maka disebut second gitu loh maksudnya Pak. Iya serius. Nah, itu fondasi akidah sebelum kita mengenal level yang lebih tinggi. Khawatirnya biar benar-benar paham, kita benar-benar paham kenapa kita harus yakin beribadah itu kepada Allah. Karena itu tadi bahwa semua yang ada di alam semesta itu adalah manifestasi dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya Allah itu adalah wujudnya alam semesta. Nah, maka sifat yang pertama kali dituangkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah wujud. Wujudnya Allah mulai kapan? Tidak terdahulunya Allah, tidak ada yang mendahuluinya. Maka wajib yang disebut Tuhan harus punya sifat qadim. Terdahulu. Sampai kapan Allah itu baqo, kekal? Tidak ada akhirnya. Nah, wujud tidak baqo. Terus seperti apa Allah itu? Wujudnya kayak apa? Mukhalafatul lil hawa disi. Allah itu berbeda dengan makhluknya, berbeda. Terus yang membantu Allah siapa? Qiyamuhu binafsi. Terus sampai nanti 20 sifat wajib yang ada, melekat wajib ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang sekarang bilang, kok sifatnya Allah dibatasi 20? Dengerin baik-baik. Sifat Allah itu jutaan miliaran, gak bakalan bisa disebutkan semuanya. Tapi yang wajib kemudian dirumuskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari minimal itu 20 gitu maksudnya. Kan ada orang sekarang menganggap rumusan itu dianggapnya gak ada tuntunannya. Bahkan menganggap Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah pemahaman yang sesat. Ya, suruh ngaji lagi. Jadi jangan diomelin Pak. Emang ngajinya baru segitu, diomelin. Jadi jawabannya diberi Allah Subhanahu wa taala itu untuk fondasinya kita belajar ilmu selanjutnya. Dan masih banyak hal yang harus kita pelajari. Intinya Bapak Ibu yang berdoa Allah Subhanahu wa taala, ini udah sampai kesimpulan walaupun baru fondasi Pak ya. Kita belajar ilmu agama itu harus benar-benar mengambil dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka saya akan sampaikan di sini. Saya pengamal ilmu atau amalan Thariqah. Walaupun saya masih proses belajar. Ternyata di antara kita di Jamaah Majelis Al-Hidayah yang sudah talqin, sudah baiat li Thariqah sudah ada. Bahkan kemarin saya mau dipertemukan dengan seorang mursyid. Dilalah saya itu ada uzur Pak. Kemarin persis pakai sis gitu loh. Dia mau dipertemukan. Dilalah anak santri kami ada yang sakit dan harus didampingi karena saat kita mendadak. Akhirnya saya nggak bisa berangkat menemani beliau ketemu beliau. Nah, kalau levelnya nanti mau benar-benar baiat atau altin nanti kepada mursyid yang benar-benar kamil mukamil. Kalau Aziz di sini posisinya apa? Menunjukkan jalannya saja, penunjuk jalan. Tapi insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Kita mengambil dari kitab yang bisa dipertanggungjawabkan. Inna hadal ilm dinun. Sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Karena itu hendaklah kalian perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Penting. Kalian ngaji tentang itu di mana? Di Al-Hidayah. Yang menyampaikan kitab itu siapa? Aziz. Kitabnya apa namanya? Hidayatul Hidayah. Insya Allah kami punya sanad keilmuan ini dalam menyampaikan. Karena apa? Matta sanaduhu bin naqlil adli dhabit
an misli ila muntahahu bi ghairi sudzurin wala illatin. Hadis saja yang sanadnya bersambung dengan penukilan perawi yang adil dan dobit. Dobit itu apa? Kuat hafalannya. Dari yang semisalnya hingga puncaknya tanpa ada syad dan penyakit. Itu harus jelas. Meriwayatkan hadis itu nggak boleh sembarangan. Perawinya harus adil, harus kuat hafalannya. Bahkan standarnya Imam Bukhari itu lebih berat lagi, Pak. Imam Al-Ghazali mau ngambil satu hadis dari seorang alim. Ketika datang, beliau melihat seorang alim itu lagi mau, maaf kalau bahasa di Jawa diilustrasikan, kalau ngaji di Jawa tadi itu ya mau nangkap ayam, kemudian si ayam ini diunjukin genggaman, seolah-olah di genggaman itu ada umpan atau makanan gitu loh. Ternyata setelah ayam datang itu dibuka, tangannya kosong. Imam Bukhari melihat seorang alim kok membodohin ayam, nggak berani, nggak jadi ngambil ilmunya. Itu segitunya loh. Berarti dia itu orang yang tidak bohong, padahal yang dibohongin ayam, apalagi manusia. Maka saya tadi mengatakan, siapapun mereka yang orang alim, kalau melakukan kesalahan masih dimaklum manusia loh. Tapi kalau sealim apapun, apalagi disebut wali, kok bohong? Nah itu dipertanyakan. Nah, nggak usah nyadar-nyadarin nama. Pokoknya itulah. Seorang manusia, apapun levelnya, kiai, ajangan, ustadz atau buya, bukan buaya, ya, salah itu wajar, yang namanya manusia kok. Bisa salah siapapun. Emang Nabi dapat maksum. Tapi kalau bohong itu suatu hal yang sangat tidak bisa ditolerir. Jadi ketika mengambil hadis pun nggak boleh sembarangan. Silsilah perawinya harus benar-benar bukan hanya alim, tapi juga adil. Adil itu termasuk nggak boleh bohongin ayam. Bukan hanya sekedar kuat hafalannya. Nah, di sini pentingnya pengecekan kevalidan isnad atau hadis atau sumber ilmu yang kita pelajari. Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah qalu. Nah, mereka dahulu tidak bertanya tentang isnad, akan tetapi tatkala terjadi fitnah maka mereka berkata, sebutkan nama-nama perawinya. Dulu zaman Nabi kan menyampaikan, Allah menganugerahkan para sahabat itu cerdas, dengar toh hafal. Sampai generasi berikutnya disebut apa? Tabi'in. Belum ada mencatat zaman itu, khususnya Nabi, hadis Nabi. Itu belum dicatat karena pada saat itu Nabi itu masih melarang pencatatan hadis. Yang boleh dicatat adalah Al-Quran. Nah, kemudian generasi berikutnya tabi'in. Nah, itu udah mulai ada kalimat-kalimat yang tidak sesuai. Maka kemudian ditanya, perawinya siapa? Siapa yang membawa hadis ini? Itu loh. Nah, maka sampai kemudian disebutkan al-isnadu minad-din walau al-isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad atau sanad itu bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad atau isnad, maka setiap orang boleh atau bisa mengucapkan apa saja yang ia suka. Itu kenapa dalam menyampaikan ilmu atau Bapak Ibu belajar tentang ilmu agama itu harus dari sumber yang atau guru kiai yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Itu penting. Nah, kalau sekedar testimoni boleh, manggil artis yang bertobat boleh, enggak dilarang, enggak dilarang. Tapi kalau untuk ngaji, ya kepada sumber yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Kadang sih ibu-ibu juga salah, pengennya rame, yang diundang artis. Ngaji apaan? Dia mau pada baju baru kemarin. Nah ibu-ibunya saja yang latah. Nggak mau ngelin ngasih tahu biar nggak kebangetan gitu loh. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini sebagai muqaddimah. Kalau kesananya insya Allah lebih seru, lebih serius ngajinya, harus lebih fokus karena kitab ini ringan tapi harus pakai hati ngajinya demi Allah. Makanya tadi kitabnya pun udah diperiksa oleh beliau. Nah, mana kitabnya Ustaz? Ini. Nah, ini ada makna pesantren, ada terjemahnya Indonesia. Bagi yang pernah nyantren, ini sangat membantu, ada makna pesantren. Kitabnya seperti ini. Udah di-share mungkin sama Pak Kiai Mahfud di
pelajaran doa seperti ini. Jadi yang mau beli kitabnya yang seperti ini saja. Ini sangat membantu bagi kita yang memang nggak pernah nyantren, udah ada terjemahannya. Yang sudah pernah nyantren juga ada makna pesantrennya. Wa qasduhu ayyuzawijahu, wa qasduhu utawi sejadah syaitan apa? Sejadah sesuatu. Ajrawija alaika itu ada makna-makna pesantren. Itu sangat membantu. Nah, biasanya kalau di kalangan-kalangan tertentu pengennya bacanya di makna pesantrennya. Nah, kalau kita ada terbantu dengan terjemahnya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dengan istiqomah. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Mau silahkan. Ada mic-nya? Benar mic-nya. Sehakikatnya sholat kita itu 50 rakaat gitu. 17 wajib, 12 rawatib, 3 witir. Nah, sisanya yang biar 50 itu sebaiknya kayak melaksanakan tahajud berapa, duha berapa biar genap 50 gitu. Penjelasannya bagaimana? Itu saja. Alhamdulillah ada pertanyaan sangat bagus dari salah satu jamaah ibu-ibu tentang sebenarnya kewajiban kita awal perintahnya Allah untuk Nabi Muhammad dan umatnya itu sholat berapa waktu? 50 waktu ya. Kemudian rusuh jadi hanya 5 waktu. Bagaimana biar kita tetap dapat 50? Apa yang harus kita kerjakan? Silakan catat ibu-ibu. Silakan catat. Tahajudnya itu 8 rakaat. Witirnya 3. Nah, berapa itu? 11. Qobliyah subuh 2 rakaat. Sholat subuhnya berapa? Sama kan tadi 2 rakaat juga. Ya kan? Subuh 2 rakaat. Duhanya 8 rakaat. Duha 12 boleh apa namanya ya. Bahkan paling sedikit itu sholat duha itu yang disebut dengan apa namanya waktu apa namanya isyraq atau syuruk. Syuruk itu duha yang paling awal waktunya. Ya, jadi sengaja biar tuntas dulu nih. Duha 8 rakaat. Ya. Qobliyah zuhur 4 rakaat. Qobliyah zuhur 4 rakaat. Zuhurnya 4 rakaat. Ditulis dulu semuanya nanti dijumlah. Ba'da zuhur 2 rakaat. Qobliyah asar 2 rakaat. 2 rakaat aja. Asarnya 4. Maghribnya 3. Kemudian maghribnya 3 ya. Ba'da maghrib 2. Isya 4. Ba'da isya itu 2. Maka di jumlah total itu 50 Bu. Bener gak itu? Udah ditulis semua boleh? Saya ulangi ya. Saya ulangi. Tahajud 8, witir 3, qobliyah subuh 2, subuhnya 2, duhanya 8, qobliyah zuhur 4, zuhurnya 4, kemudian pada zuhur 2, qobliyah asar 2 aja biar tadi jumlahnya 50. Asar 4, maghrib 3, ba'diyah maghrib 2, isya 4, ba'diyah isya 2. Silakan dijumlah. Itu 50. Hah? Nah, asar. Al-asar biasanya nggak ada sholat sunnahnya ya Pak Ustaz? Qobliyahnya ada ya, nggak ada ba'diyah. Kalau mau qobliyah asar masih boleh, walaupun hanya 2 rakaat. Nah, tapi kalau misalnya langsung ya nggak apa-apa, wong sunnah kok. Tapi tetap di balik sunnah ada
keistimewaan. Nah, itu kalau di jumlah ada 50. Jadi formulanya seperti itu kalau kita kepengen mengerjakan sholat yang sesuai dengan pertama kali. Makanya kalau kita bercanda kan gini, mau sholat dulu atau sholat sekarang? Ini bercanda nih. Sholat dulu atau sholat sekarang? Kalau sholat dulu itu 50. Kalau sholat sekarang 5 waktu gitu maksudnya. Ini bercanda, jangan serius. Baik. Ada bapak-bapak ada yang mau bertanya? Alhamdulillah bapak-bapak serius semua, jadi nggak ada yang mudeng. Amin ya robbal alamin. Baik. Ada pertanyaan? Next. Sebentar, Bu disambungin.